Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama mendekat diri syukur kehadirat Allah karena atas limpah rahmat dan hidayahnya semata kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan sahabat. Kalau ada salah tak apa kita aturkan pada dirinya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman milenium. Semoga kita akan tetap mendapat syafaat beliau sampai dia meninggal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Nurul menyampaikan paparan budaya positif. Dan mungkin nanti dimohon kerjasama Bapak Ibu, mungkin dulu membutuhkan bantuan, jadi kita bisa saling berkolaborasi karena ini juga terkait dengan beberapa program sekolah yang diantaranya memang kita harus membudayakan budaya positif di sekolah kita karena kita adalah sekolah penggerak. Karena tidak terlalu siang, semuanya akan saya serahkan kepada Bu Nurul dan nanti mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif, di mana hal ini merupakan salah satu tugas saya untuk mendesiminasikan tentang budaya positif yang merupakan tugas dari calon guru penggerak. Nah, teman-teman, saya di sini akan membicarakan tentang budaya positif, di mana memang di program sekolah penggerak juga sudah ada. Mungkin di sini yang sudah memahami ini Pak Ilham ya, yang ikut program dari sekolah penggerak. Tapi di sini saya akan memberikan pemaparan kembali. Nah, di sini setuju atau tidak setuju? Saya akan bertanya kepada teman-teman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Setuju apa tidak? Tidak. Tidak setuju ya Pak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Benar kan? Setuju. Oke, kita akan bahas bagaimana nanti pertanyaan pemantik ini akan menjawab pertanyaan kita dari ketiganya. Nah, topik yang akan saya angkat di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian cara keyakinan kelas, bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi tentang segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini pernah dibahas di sekolah penggerak bagaimana kegiatan kepala tangan. Nah, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, kemudian dibuka, coba minta sampai meminta temannya untuk membuka. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk meminta temannya agar membuka? Dan sedangkan yang ada dalam kepala tangan ini adalah sesuatu yang berharga. Coba minta misalkan Pak Put, Pak minta buka, coba Pak cepat ya sebelahnya Pak Put. Pak Abang coba saya. Pada saat itu adalah sesuatu hal yang berharga. Terserah bagaimana caranya Pak Bas, bagaimana caranya Pak Bas itu membuka kepala tangannya Pak Put. Oh, berarti itu atas keinginan Pak Put atau Pak Bas itu memaksa? Keinginan sendiri ya kan? Nah, itu nanti beda-beda karena setiap orang pasti beda ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya ilustrasi.
Kemudian perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Nah di sini selama ini kita mengilustrasikan bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi murid ini merasa bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan kita akan murid itu akan dikontrol oleh kita. Ada yang merasa terpaksa, ya kan? Kemudian ada yang merasa ya sudah, ada yang seperti itu menurut saja karena itu guru. Ada yang seperti itu kan ya Pak ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya kurang efektif ya untuk siswa kita. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu bisa membuat bermanfaat, tapi ini juga kurang efektif. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu paradigma kita yang dahulu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang untuk membuka ini, yang membuka tadi kepala tangan, siapa yang memiliki kontrol? Orang temankah? Kita sendiri. Kita sendiri kan? Tadi Pak Wah bilang saya sendiri, keinginan saya sendiri kan ya? Nah, jadi oleh karena itu kita dalam membuat disiplin positif ini harus dalam diri siswa kita sendiri. Jadi tanpa ada paksaan. Kemudian nih stimulus respon yang dahulu ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang akan kita pelajari ini nanti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol yang akan kita pelajari sebentar lagi, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan kenapa anak itu sampai terlambat datang, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, paradigma kita yang itu. Nah sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi kita akan menemukan ide-ide baru yang muncul dari setiap anak. Yang keenam yaitu model berpikir menang atau kalah kalau dulu. Nah kalau sekarang berpikir kita semua menang. Nah kita akan mempelajari makna tentang disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita dahulu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan? Kedua, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan diperoleh oleh anak-anak kita. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu pasti ya. Kenapa anak-anak berbuat seperti itu? Kadang kan kalau ditanya anak-anak itu bilang, kok bu jangan kade. Nah seperti itu ya. Biasanya jawabnya seperti itu. Padahal mereka berbuat seperti itu atau mempunyai tujuan masing-masing. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana memiliki 6 dimensi yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Anak Mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Hour on. Bluetooth mode. Terus yang kedua yaitu materi kita yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang pemantik tadi ya. Nah untuk menghindari ketidaknyamanan
itu diberikan hukuman. Itu adalah faktor eksternal. Jadi kalau melalui faktor eksternal, biasanya murid itu cenderung melakukan perlawanan ya, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah berarti penghargaan itu kurang efektif ya. Jadi karena itu motivasinya melalui eksternal, diiming-imingi ya sama gurunya. Coba kamu kalau misalkan bisa jawab ini, dapat ini. Kalau kamu tidak begini, kamu dapat ini dari bapak dan ibu guru. Itu motivasi eksternal. Biasanya kurang efektif. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Jadi kita akan menggali dari diri dalam siswa itu sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya. Seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaan pemetik kita, apakah hukuman tadi bisa menghukum anak-anak, bisa apa ya? Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Karena itu jangka pendek, ya. Itu karena faktor eksternal, nanti saya takut dihukum, punya konsekuensi seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, itu juga kurang efektif karena itu faktor eksternal yang diberikan oleh guru kepada siswa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kurang efektif juga karena itu faktor eksternal. Kita di sini pelajari yang dari dalam diri, yaitu internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memberikan diri sendiri. Jadi itu dari faktor internal. Ini Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Persepsi Keteladanan dalam bukunya Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 479. Ini menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita memberikan penghargaan, maksudnya iming-iming ya. Kalau misalkan penghargaan itu misalkan motivasi, itu tidak apa-apa ya. Kalau penghargaan berupa misalkan dikasih, kamu kalau berhasil atau tidak nyala-nyala sama temannya, itu penghargaannya berupa seperti ya bermain atau apa, itu kurang efektif. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal, karena membujuk itu kan dari luar ya, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dan pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Pengaruhnya apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Diminta ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaannya akan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas dari siswa itu sendiri. Penghargaan juga mematikan kreativitas peserta didik itu sendiri, dan penghargaan mengurangi motivasi oleh siswa. Jika dalam diri itu biasanya akan lebih efektif karena mereka dengan sadar diri untuk melakukan itu. Seperti tadi teori genggaman ya yang diperankan oleh Pak Afud tadi. Jadi Pak Afud membukanya itu karena diri sendiri. Nah, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus, bisa langsung kepada anaknya ya. Berikan pengakuan secara pribadi. Khusus ini berarti mengarah kepada proses apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian pengakuan secara pribadi ini kepada pribadi murid itu sendiri. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat yaitu memberi pengakuan secara konsisten terus menerus dan fokusnya kepada proses pembelajaran. Nah, contoh pengakuannya. Buruknya kota Bintang tidak di zaman ya, tidak mengandung. Hour on. Bluetooth
choose mode. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembukaannya seperti ini. Kemarin Bu Nurul perhatikan, jadi kemarin Nurul perhatikan kamu sudah melakukan kesalahan. Nah itu, jadi kita harus membuka pengakuan itu dengan kalimat positif. Nilai apa yang diberikan yaitu rasa empati yang besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu kita beri apresiasi, anak-anak didik kita itu diberikan apresiasi. Kemudian menghargai ya, menghargai itu tentang apa? Kepedulian. Nah pada saat apa? Membantu teman-teman di tugas kelompok. Dan pembukaannya itu dengan cara berterima kasih dengan nilai kebajikan yaitu rasa tanggung jawab. Pada situasi apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti itu nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab. Nah ini seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Kita nanti akan cek ya jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Hukuman. Hari itu konsekuensi. Menjawabnya salah, menjawabnya. Gak ada penjelasannya tadi. Gak ada ya? Iya. Oh ada. Ada. Ketutupan. Oh penjelasannya ketutupan kipas angin. Untuk pelajaran video kaya. Nah itu konsekuensi. Jawabannya keseluruhan betul semua ya, karena kalau yang terakhir itu ketutupan ini. Kipas angin. Kita dibuang. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dihukum menyakitkan, bisa perasaan, bisa fisik ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu membekas ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena konsekuensi ya. Kemudian hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau nanti biasanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ini cenderung berbohong ya kalau sering diberi hukuman. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi bukan dalam hidup juga. Kemudian kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini akibat dari pemberian. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan merasa diasingkan untuk sementara waktu. Ini disalut dari restitution Dian Dosen dan Five Position of Control Yayasan Pendidikan Umum. Nah, ini cara yang perubahan paradigma yang saat ini terjadi, yaitu menggunakan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Kalau. How long? Bluetooth mode. Dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Nah ini Bapak Ibu, kalau identitas gagal yaitu berupa hukuman. Kalau identitas yang sukses itu berupa disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Tapi yang paling efektif, nah itu positif ya kalau restitusi. Kalau hukuman itu negatif, sedangkan konsekuensi ini netral. Jadi yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau itu hukuman seperti tadi ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Kita nanti akan diminta untuk murid kita akan diminta membuat pilihan. Pilihannya sendiri bagaimana untuk menemukan jati diri mereka sendiri. Kemudian tidak nyaman. Kalau restitusi ya, saya bacakan yang restitusi saja karena yang hukuman dan konsekuensi sudah saya bacakan tadi. Kalau yang restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau korban mendapatkan ganti, misalkan ada anak yang bukunya dihilangkan, jadi yang menghilangkan itu yang harus menggantinya. Kalau murid atau anak yang mendapatkan penguatan, ya kita memberikan penguatan di sini kalau restitusi. Nanti ada kalimat-kalimatnya bagaimana kalimat itu akan menguatkan anak. Kemudian kalau restitusi ini masalah terpecahkan. Terus yang selanjutnya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kata-katanya apa yang kamu yakini, nanti seperti itu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau kita ingin menyelesaikan masalah siswa ya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini sudah saya terapkan kemarin secara tidak sengaja pada siswa kelas 1 yang rambutnya dijambak sama cowok anak laki itu ya. Saya coba panggil menggunakan restitusi. Ya salahnya saya tidak didokumentasikan. Katanya teman kok tidak didokumentasikan. Lupa ada kepikiran karena masalahnya itu dadakan. Saya panggil anak-anaknya, coba sini. Coba menurut saya. Tadi kamu ngapain? Kok sampai parah nangis? Bu ini bu masalah angka dong bu. Nah kayak gitu ya lagi. Terus saya tanya. Tadi tidak langsung menjawab, saya bilang gini. Coba kalau kamu jambak rambutnya temanmu, kira-kira kamu salah apa tidak? Katanya gitu. Ternyata mengerem, matanya sudah berkaca-kaca nangis, padahal tidak dimarahi ya. Padahal tidak berkaca ya. Mengerem, matanya itu sudah banyak air. Kenapa nangis? Tidak usah nangis, tidak apa-apa. Menurut matanya, saya gitu. Iya bu salah. Makanya dia salah gini ya. Nah begini loh gini. Maksudnya itu selesai itu coba. Kalau kamu merasa salah, biasanya apa yang kamu lakukan? Yang ingin kamu lakukan? Minta maaf bu. Tapi nanti matanya itu buat minta apa? Ya benar coba sekarang minta. Tapi tangannya gini, masih ini. Jadi harus dihalusin terus. Tangannya gini terus akhirnya minta maaf, bilang minta maaf. Pas yang perempuan sebagai korbannya itu berhenti nangis. Itu dengan keinginan sendiri, bukan saya yang meminta. Sudah disuruh minta maaf, enggak. Berhenti. Yang korban itu merasa dihargai, sedangkan yang pelakunya juga merasa oh iya ya saya salah. Karena dia merasa sendiri, karena saya tanya ini seperti itu. Oh iya salah, tapi jambak anak perempuan itu salah. Nah itu nanti efeknya akan jangka panjang. Oh iya ya sama guru disuruh ini kalau tidak boleh jambak anak-anak. Itu cara yang lebih efektif. Kemudian murid itu kan menghormati murid yang lainnya. Jadi itu hal yang positif. Makanya restitusi ini dilakukan. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi aku ya katanya dulu tidak boleh jambak anak-anak. Jadi belajar dalam dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan korbannya. Kemudian tidak saling musuh-musuhan kan? Kebanyakan anak kita
kadang-kadang kan persepsi kalau yang cewek sama yang cowok, karena yang cowok kebanyakan suka salah sama Tawon. Tawon. Bluetooth mode. Oh, berarti harus lama dulu ya, dicas dulu lama. Kemudian ada tawaran, tapi bukan paksaan. Saya menawarkan diri tadi kan. Coba menurut kamu apa yang kamu lakukan itu betul? Saya kasih tawaran seperti itu ya, jadi dia jawab dengan sendiri. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi tidak disuruh orang lain menjawab. Salah benar itu kan dia sendiri yang menjawab. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, tapi pada karakter. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, jadi memberikan solusi terakhir kan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini mulai berbaur lagi dan tidak ada yang merasa menjadi korban. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, kemarin kebetulan pada saat toka itu sudah dipraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Karena mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan biasanya konsekuensi. Terus mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan terus saya punya tepuk semangatnya beda dari yang dulu. Kalau yang dulu kan tepuk semangat tuh semangat. Nah, ini ada yang baru lebih itu, tepuk semangat dung. Apa hahaha dung hihihi dung uhu. Nah, terus ma hihi ngat semangat. Nah, seperti itu. Coba ya. Misalkan kalau gini, misalkan ya, tepuk semangat dung. Iya, ikut bunyi. Cepetan, nggak bisa. Gini, tepuk semangat dung ding. Apa? Deng. Terus ma ini ngat semangat. Ya, yuk coba. Tepuk semangat dung ding. Setidaknya bisa tertawa ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan punya konsekuensi ya. Jadi harus menaati peraturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Konsekuensi juga. Karena di sini kan dia tidak tertular penyakit. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini juga konsekuensi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini budaya positif ini akan terbentuk ketika ada lingkungan yang positif dan keyakinan kelas. Yang pertamanya itu peraturan kelas jadi berubah menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba Pak Ilham. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana tuh yang menjawab Pak Ji? Yang kanan atau kiri? Ya, tidak pilih yang kanan apa yang kiri yang
Keyakinan kelas di sana sebelah kanan kelas. Kanan bro. Ya. Itu sama-sama sebelah kanan kelas. Tawon. Iya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau ada penjelasan keyakinan ya ketemu. Oh iya itu. Sama-sama. Kami guru dan murid dan saling menyayangi. Ya oke, ya benar ternyata Pak Ilham tidak pintar. Ya betul, di sana itu ya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi menggunakan kalimat positif. Jangan tidak ada lagi tidak, jangan, itu sebenarnya kalimat yang dihindari. Dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Kalau di sana kan menjaga kebersihan sekolah itu masih kesepakatan kelas. Sedangkan kalau ini kami dan murid menyukai kebersihan. Jadi kalimatnya bisa seperti itu. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami dan murid sangat mencintai berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Jadi bahasanya lebih dipositifkan kembali. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini maksudnya biasanya kan tidak boleh mengganggu teman yang lain ya, kata-kata peraturan kelas seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas, jadi kami murid yang peduli dengan teman-teman seperti itu. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel B. Nah, siswa kita itu nanti diminta, tapi dengan bimbingan kita ya. Misalnya, kalau misalkan tabel Y ini terdengar, terlihat, dan berperilaku, biasanya murid ini terdengar apa bilang, ayo saya bantu, biasanya gitu ya temannya. Gampang dan nanti tak bantuin, itu termasuk terdengar. Perilakunya pada saat mereka melakukan membantu temannya. Terlihat bahwa anak-anak itu sudah membantu temannya. Nah kalau yang tabel T ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah ini ada jawaban seperti ini contohnya. Terdengar kadang satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi. Nah ini kalimat yang positif ya. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat dan berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, dan terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah kalau tabel T, hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa dengan teman guru setiap hari, tak acuh kepada teman guru dan seterusnya. Kalau itu sifat hormat. Dan kalau bekerja, takut bekerja dan menyimak guru, sedangkan tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Dia menyerahkan tugas tepat waktu, kalau yang tidak tampak seperti tugas tidak diberi. Nah ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya kalau peraturan. Kalau kira-kira kata-kata keyakinan kelas itu bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kami terbiasa mengembalikan buku ke tempatnya. ya betul. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi kami terbiasa bukan yang kedua Pak. Iya yang pertama itu betul. Yang kedua ya ramah bisa. Nah jadi keyakinan kelas itu dibuat kalimat positif. Kemarin juga sudah populokan buat seperti ini juga. Nah ini apa yang dimiliki selalu kembali buku ke tempatnya itu berarti anak-anak sudah memiliki apa? Tanggung jawab. Kemudian kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah kami menghormati orang lain. Kami murid yang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 tidak tampak seperti hadir. Kemudian yang nampak yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang masuk melakukan kekerasan. Jadi kami mendahulukan keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau kata-kata dalam keyakinan kelas menggunakan narkoba. Jadi kami memilih untuk menjaga kesehatan seperti itu. Berganti atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian sampai
kita itu waktu di lomba apa ya, kalau bergantian atau menunjukkan antri biasanya, jadi tidak menggunakan kata antri di sini, yaitu bersabar, menggunakan masker, jadi jaga kesehatan tetap. Aulon. Kemudian jangan berlari di koridor, jaga keselamatan atau keamanan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar murid-murid kita: kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, contohnya kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa? Misalnya kalau misalkan kebutuhan manusia ingin selalu diperhatikan, anak-anak itu ingin selalu mendapat perhatian dari seorang guru. Kalau penguasaan, udah bisa seperti itu ya. Mereka berarti butuh diberi nilai-nilai penguasaan, kemudian bertahan hidup, kebebasan, kemudian kesenangan, seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai sebagai guru, terutama manajer ya. Nah, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya dibutuh mewah, seperti itu. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur, sedangkan manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang saya tadi lakukan. Jadi lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau sebagai manajer, dan seterusnya ya. Nah, hasilnya apa? Kalau penghukum itu memberontak karena sampai mendelik-mendelik gitu ya, kalau dimarahi kan ada ya. Kemudian hasil yang membuat masalah, menyembunyikan atau menyangkal bahkan anak-anak itu berbohong. Berarti selama ini jika anak-anak kalau ditanya itu berbohong, berarti salahnya kita ya. Karena membuat rasa bersalah kepada mereka. Kemudian teman, ketergantungan. Jadi masih bergantung kepada guru. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi akan melakukan hal yang kembali lagi ya. Kalau manajer, menguatkan pribadi. Dan tugas saya, ini pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya yang mengatakan siapa? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Yang jelas ini kan guru ya, yang mengatakan ini adalah guru. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kita sebagai penghukum, ayolah lakukan ini ibu, nah itu berarti kita sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker hitam hari ini? Itu berarti sebagai pemantau. Jadi masih memberi ini ya. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dikembalikan kepada anak itu sendiri. Kalau sebagai penghukum juga nih, kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti kita sebagai penghukum. Mahfud Citra. Mahfud Citra. Iya. Nah, ini bergerak antara kalau peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah ini. Kalau kamu tidak dan saya akan, biasanya begitu. Kalau nilai-nilai manajer dan perbaikinya, ini biasanya anak-anak, apa kamu yakin? Pertanyaan kita kepada anak itu, apa kamu yakin dapat memperbaiki masalah ini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan kita kepada anak didik kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sudah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian keyakinan. Nah, kata-katanya seperti apa? Seperti yang saya tadi itu bertanya, kalau menstabilkan identitas, coba apa yang tadi kamu lakukan? Seperti itu. Itu menstabilkan identitas dulu. Kalau menurutmu salah apa tidak? Seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Terus dengan seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan dengan memperbaiki kesalahan kamu itu apa? Iya Bu, saya minta maaf, tadi kan seperti itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Sebenarnya menanyakan keyakinan ini, kamu tahu nggak keyakinan di kelas kita itu apa? Nah, itu jadi harus membuat keyakinan dulu. Ini segitiga restitusi ya.
Kemudian, nah ini menstabilkan identitas contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah membuat kesalahan seperti itu ya. Ini apa namanya kata-kata yang biasa dilakukan oleh guru seperti itu. Bluetooth mode. Kemudian validasi kebutuhan, kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah ini contoh kata-kata yang dikatakan guru pada saat memvalidasi kebutuhan siswa kita yang melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi itu kemarin juga ada perdebatan, kan tidak membuat keyakinan seperti itu, tapi kita bisa memberitahukan apa nilai-nilai universal yang kita yakini, seperti itu bisa. Ada kan anak-anak ada yang mengelak, nggak bu saya dapat keyakinan kayak gitu, ya kan? Jadi bisa dinilai apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita. Misalkan anak-anak sekarang itu pintar-pintar ya bu ya, belum nulisnya cuma tidak membuang membuang sampah, menjaga kebersihan ya, tapi dia tidak misalkan melakukan kan tidak ditulis menjaga kebersihan. Kemudian juga saya tidak mau membuat menjaga kebersihan nih, keyakinan kelasnya itu ya membuat keyakinan kebersihan kelas adanya. Nah itu kadang pintar kan, jadi kita bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang nilai-nilai universal apa yang kita percayai di sekolah. Jadi ditambahin. Misalkan anak-anak tidak ada yang mau nulis menjaga kebersihan, itu maksudnya ya itu bisa kita tuntut untuk membuat nilai-nilai apa yang harus ada di kelas kita. Gitu. Ada ya disiplin positif, teori kontrol. Jadi dari yang kita pelajari tadi itu ada tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Nah di sini mungkin ada bapak ibu guru yang bisa membuat refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya tentang yang saya sampaikan tadi. Adakah yang memberikan refleksi? Bisa nurut dekatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Bu Nurul tadi tentang teori disiplin positif, ya, budaya positif, memang itu kalau dilaksanakan itu bagus. Tapi kadang-kadang kita di taraf realita ya, kita itu bertemu dengan macam-macam siswa. Ada yang siswa setelah kita sampaikan diyakinkan dengan apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Kemudian mereka melakukan kesalahan. Setelah kita tanya, apa yang barusan kamu lakukan kan mengganggu temannya, apakah itu keliru? Iya keliru misalkan. Tapi kadang ada anak yang cuma jawab tapi tidak mau merubah. Mungkin dari itu guru bingung ya, karena sementara ini guru kan ingin anak-anak cepat berguru. Jadi cara yang sering dipakai guru itu dengan cara memberikan pekerjaan. Jadi anak-anak biar cepat berubah gitu. Mungkin itu salah satu kekurangan atau kekurangan dari disiplin positif itu. Bagaimana menurut untuk solusinya bagaimana? Dideteksi. Makut menyalahkan orang.
Nah, terima kasih Pak Pur. Saya juga tadi kan nanya apa pertanyaan dulu tidak apa-apa. Nah itu Pak Pur tadinya masih ada anak ya, masih ada anak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini kan bisa dilakukan secara konsisten. Jadi itu nanti akan membudaya jika kita dilakukan secara terus-menerus, dan efek dari budaya positif itu sendiri adalah jangka panjang. Jadi nanti kedepannya itu nanti berubah sendiri dan Jadi apa namanya, anak-anak itu perlu misalkan kan belum ya Pak Put ya, besoknya dilakukan hal yang sama, besoknya lagi dilakukan hal yang sama, lama-lama itu akan membudaya Pak Put. Jadi itu perlu memang seperti apa namanya, pembiasaan. Jadi biar konsisten. Jadi Pak Put harus konsisten terus-terusan seperti sholat ya, sholat. Iya, sholat seperti sholat ya, anak-anak tuh kadang kan nggak mau sholat, disuruh malas-malesan. Tapi kalau dibiasakan, ayo sholat dibangunkan, ayo lagi sholat dibangunkan, secara terus-menerus akan membudaya. Jadi kalau tidak sholat merasa tidak enak seperti itu. Ini contoh yang Pak Put ya. Nah kalau refleksi ini menjawab pertanyaan ini. Hal baru apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah saya menerangkan budaya positif? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian apa sih perasaannya? Oh ya, saya merasa pengen bagaimana? Terus saya akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Pengen bagaimana? Biasanya kan faktanya apa, maksudnya pelajaran apa yang didapat, perasaannya, kemudian kedepannya apa yang akan dilakukan setelah mendapat pelajaran itu. Mungkin ada mau salah satu? Oh iya, Bu Nanda, silakan. Jangan lagi orang Kasi dia lagi kecil tapi apa food dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hal baru yang mengubah paradigma saya, yaitu saya sebagai seorang guru mungkin harus banyak-banyak belajar mengenai dan belajar membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Karena seringkali tanpa kita sadari itu kita terlalu banyak memberikan hukuman daripada konsekuensi. Terkadang karena kita sudah terlalu emosi atau terlalu marah dengan perilaku siswa yang membuat kita kesal, terkadang yaitu kita lebih memberikan hukuman daripada disiplin positif. Jadi kita sebagai guru memang harus banyak belajar dan menerapkan mengenai disiplin positif. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Nanda. Ada beberapa orang yang bertanya juga dan memberikan refleksinya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya dalam memberikan pemaparan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dapat menjadi guru yang menggunakan disiplin positif. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.